Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Teresa Ramadhani, NIM 1904011030 kelas 6A. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak, yaitu Pak Agus Salim. Adapun materi yang pertama yaitu sistem nilai tukar. Jadi untuk sistem nilai tukar, adapun ketentuan yang pertama yaitu country atau negara, produk atau barang dan jasa, atau barang atau jasa, currency atau uang, regulation aturan. Adapun jenis-jenis nilai tukar, yang pertama yaitu sistem nilai tukar tetap. Negara yang menganut sistem nilai tukar tetap akan mempertahankan harga valuta asing dan konstan terhadap mata uang domestik. Yang kedua yaitu sistem nilai tukar mengambang, artinya negara berdiri sendiri. Yang ketiga yaitu sistem nilai tukar mengambang terkendali, artinya ada negara lain yang mengintervensi. Yang keempat yaitu sistem nilai tukar terikat, artinya ini terikat dengan negara lain. Kemudian materi selanjutnya yaitu integrasi ekonomi internasional. Jadi integrasi ekonomi internasional mengacu pada suatu kebijakan komersial yang secara diskriminatif menurunkan atau menghapus hambatan-hambatan perdagangan yang hanya berlaku bagi sesama negara anggota yang membuat kesepakatan. Adapun jenis-jenis integrasi ekonomi internasional, yang pertama yaitu preferential trade agreement atau pengaturan perdagangan preferensial. Pada jenis ini yang bisa saya pahami menurunkan hambatan-hambatan yang akan terjadi pada perdagangan internasional, tapi ini hanya terjadi sesama negara anggota. Yang kedua yaitu free trade area atau kawasan perdagangan bebas. Nah, jika yang pertama tadi menurunkan, maka yang kedua di sini itu adalah dihilangkan, artinya tidak ada biaya ekspor dan impor. Kemudian yang ketiga yaitu customs union atau persekutuan pabean. Jadi maksudnya semua negara anggota integritas ekonomi dan bukan negara anggota mewajibkan untuk menghilangkan seluruh hambatan. Artinya jika sesama negara anggota menghilangkan semua hambatan perdagangan, sedangkan yang bukan negara anggota maka mengharuskan kebijakan ekonominya sama. Jadi seperti itu. Selanjutnya yang keempat itu common market atau pasaran bersama. Jadi pada common market di sini dibebaskan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal. Jadi ini dibebaskan dari hambatan seperti itu. Kemudian jenis integrasi ekonomi yang terakhir adalah ekonomi union atau uni ekonomi. Jadi pada ekonomi union di sini yaitu menyeragamkan kebijakan fiskal dan moneter yang berlaku dalam suatu kawasan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perbedaan trade creation dan trade diversion. Yang pertama itu trade creation. Nah, seperti contoh yang sudah diberikan oleh dosen saya, yakni Pak Agus, bahwa ada 3 negara sebenarnya. Alangkah lebih baiknya contohnya diperlihatkan supaya lebih jelas. Akan tetapi di sini aturannya tidak bisa melihat buku atau catatan. Jadi langsung saja, yang pertama ada negara Indonesia, kedua itu Singapura, dan ketiga yaitu Eropa. Jadi di sini kita ambil contoh produk komputer. Pada harga setiap negara ini harganya berbeda-beda. Di Indonesia 300 US dollar, di Singapura dan Eropa sama-sama 250 US dollar. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa selisih harga produk sangat kecil. Jadi dikarenakan posisinya di sini Indonesia yang mau mengimpor komputer, makanya Indonesia tidak dikenakan biaya masuk, dan Singapura dan Eropa sama-sama dikenakan biaya masuk sebesar 30 US dollar. Kemudian harga sebelum FTA atau Free Trade Association adalah Indonesia tetap 300 US dollar karena tidak dikenakan biaya masuk, sedangkan Singapura dan Eropa sama-sama jumlahnya sebesar 300 US dollar. Kemudian harga setelah FTA, nah dikarenakan Indonesia dan Singapura ini negara yang saling berintegrasi, makanya harga komputer di Singapura itu tetap 280 dolar. Artinya hambatan-hambatan
seperti biaya masuk tadi itu sudah dihilangkan, sedangkan di Eropa itu tetap dikenakan biaya masuk karena tidak saling berintegrasi seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa trade creation ini muncul karena selisih harga produk secara internasional terhadap terhadap harga produk dalam kawasan perdagangan bebas FTA sangat kecil, sehingga memberikan kesejahteraan yang tinggi bagi negara anggota atau negara yang saling berintegrasi. Kemudian selanjutnya yaitu trade diversion. Jadi contohnya di sini seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal bahwa ada 3 negara, yang pertama Indonesia, kedua Singapura, dan ketiga Eropa. Yang menjadi pembeda di sini bahwa kualitas komputer di Singapura dan Eropa ini berbeda. Kualitas di Eropa lebih bagus dibandingkan di Eropa, yang dimana ketiga negara tersebut sama-sama memproduksi suatu barang. Contohnya komputer dan adapun harga komputer di setiap negara harganya berbeda-beda. Jadi contohnya seperti di Indonesia, harga komputer harganya itu $300, di Singapura $280, sedangkan di Eropa itu $260. Bisa kita lihat di sini bahwa selisih harga produk yang sangat besar. Lanjut kemudian sama juga tadi pada trade creation, pada trade diversion juga ada yang namanya biaya masuk. Karena posisinya di sini Indonesia tetap sama, yaitu ingin mengimpor, makanya Indonesia tetap tidak dikenakan biaya masuk. Sedangkan Singapura dan Eropa sama-sama dikenakan biaya masuk sebesar $30. Maka harga sebelum FTA yaitu sebesar Indonesia tetap $300, sedangkan Singapura $310, karena 280 ditambah 30 sama dengan $310, sedangkan Eropa $290, dari 260 ditambah 30 sama dengan 290. Kemudian harga setelah FTA Indonesia tetap $300 dan Singapura kembali harga awal yaitu $250, karena Indonesia dan Singapura adalah negara yang saling berintegrasi, makanya Singapura tidak dikenakan biaya masuk, sedangkan Eropa bukan negara yang saling berintegrasi, makanya harga komputer setelah FTA di Eropa adalah $250. Bisa dilihat selisih dari selisih harga komputer di Singapura dan Eropa hanya selisih $10. Walaupun harga selisih $10, Indonesia harus tetap mengimpor barang dari Singapura karena saling berintegrasi, sehingga bisa disimpulkan bahwa pada trade diversion ini sangat merugikan atau mengurangi kesejahteraan negara anggota, karena jika bukan aturan bisa ya Indonesia membeli barang dari Eropa karena dilihat dari kualitasnya Eropa jauh lebih baik dari Singapura. Tapi lagi-lagi ini karena sudah aturan integrasi ekonomi, makanya negara yang saling berintegrasi itu kadang ada yang bubar, karena kalau tetap bertahan seperti itu akan juga merugikan pihak pembeli, karena bisa saja dia membeli barang yang berkualitas, tapi karena adanya aturan integrasi makanya tetap berpihak kepada negara anggota. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.